Halo, balik lagi dengan gua Om Ardi Genu, teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat menjalankan ibadah puasa yang ke hari yang keberapa nih? 10 apa ya? Ya, udah sepertiganya jalannya nggak? Masih ada ya beberapa puluh hari lagi ya, nggak ya? Udah sepertiganya. Dan yang belum berpuasa karena mungkin ada halangan ya nggak? Lagi head, kan tidak berakal, gila. Nah, Anda termasuk yang mana kan? Sorry, itu permulaan aja teman-teman ya. Jadi teman-teman, seperti gue bilang ya, selama teman-teman mengajukan kredit, itu teman-teman harus memiliki tujuan penggunaan kreditnya. Oh iya, tujuannya apa Om? Nah, jadi teman-teman ya, ketika teman-teman mengajukan kredit itu harus jelas tujuan penggunaannya. Ya. Ini biasanya apa ya, terjadi untuk kredit modal kerja ya. Kalau kredit investasi biasanya teman-teman lebih jelas ya nggak? Misalkan kredit investasi pembelian apalagi tuh. Ah, mau beli ini Pak, mau beli ruko, mau beli gudang, mau beli toko, mau beli rumah buat kantor, jelas penggunaannya kredit investasi ya. Nah, yang nggak jelas tuh, bukan nggak jelas sih, yang perlu diperjelas penggunaannya adalah kalau teman-teman apa mengajukan kredit modal kerja khususnya. Saya belum modal kerja, saya punya toko, jaminannya rumah tinggal ya. Nah, tujuannya apa teman-teman untuk modal kerja? Biasanya yang pertama nih untuk memperluas pasar. Pak, saya mau memperluas pasar gini gini gini. Kalau bisa nih ya, biar teman-teman jelas, misalnya contohnya memperluas pasar ya. Kalau bisa teman-teman memiliki kontrak yang baru. Om, ini nih Om, kontrak kerja saya nih sama PT ini. Kontrak kerja saya mas untuk pengiriman barang nih memasok di gudang ini atas nama ini. Itu lebih jelas untuk memperluas pasar. Nah, jadi kadang-kadang memperluas pasar tuh teman-teman bisa jelaskan ke materinya, ke analisnya, misalkan contohnya saya ini perluas pasar karena daerah sini karena ini calonnya si ini sini sini biar lebih mantap teman-teman ya. Jadi kadang-kadang gue pernah survei itu dulu, Pak, untuk apa sih nanti kreditnya? Ya Pak, saya punya pasar di ini. Eh, Bisa nggak Pak, maksudnya lebih detail dalam artian lebih jelas nih tujuan penggunanya memperluas pasar tuh seperti apa, adakah permintaannya, berapa permintaannya, potensinya berapa, Bapak sudah siap nggak pasokan Bapak untuk memperluas pasar tersebut. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman penggunaan kerja jelas, biasanya offer pun lebih mudah tujuan penggunaannya. Yang pertama adalah memperluas pasar. Misalkan. Yang kedua, misalkan teman-teman mau meningkatkan stok dalam masa lebaran ya. Pak, saya mau minjem duit kur 500 juta untuk ningkatin stok Pak buat lebaran, puasa lebaran ini. Pas saya lihat ke sana pernah, tapi gudangnya udah penuh. Saya tanya, Bapak ada tempat penyimpanan lagi nggak? Nggak punya sih Pak. Bapak punya gudang nggak? Nggak punya. Bapak ada tempat nggak buat penyimpanan di rumah atau di tempat saudara? Nggak punya. Lah terus Bapak meningkatkan stok gudang taruh di mana? Ya kan? Kayak gitu kan sebenarnya hal yang simpel dan nggak kepikiran mungkin dia sebenarnya penggunaannya bukan buat itu, cuman dia nggak kepikiran. Ketika gue nanyanya lebih detail. Oke, Bapak mau ningkatin stok. Nah sekarang gudangnya Bapak mau taruh mana? Kelabakan nggak? Kelabakan, ya nggak? Sehingga dia nyari-nyari, aduh iya ya, dalam hati dia, iya berarti Bapak kan peng buat ngecetok 500 juta gede loh Pak, dia bilang. Tapi Bapak sendiri nggak punya mau naruh di mana, seperti itu. Nah itu juga teman-teman harus lebih jelas, lebih detail ya. Bisa digambarin Pak nih, kan lebih enak kalau ketika kunjungan tuh Pak, ini kalau gudangnya masih kosong Pak sebelah sini, ini mau saya isi. Nah itu kan lebih enak ya. Dibanding ketika gue tanya tempatnya di mana nanti masih aku nggak tahu ya tujuan penggunaannya jadi gak jelas. Itu yang nomor dua ya untuk eh, apa untuk menyetok ya meningkatkan stok. Nah yang ketiga yaitu adalah saya mau ini Pak mempermudah piutang ke konsumen saya. Saya mau kemarin kan saya mau ngasih kelonggaran Pak pembayaran. Terus biasanya gue tanya, Bapak sebenarnya piutangnya seperti apa Pak catatannya? Catatan saya nggak nyatat sih Pak, saya ingat aja. Wah, apalagi kreditnya kalau misalnya gede, 500 juta misalnya dia naik, minta kredit. Tapi sementara gue tanya, Bapak kan mau, kata Bapak ingin mempermudah pembayaran ke konsumen Bapak melalui piutang yang dilonggarin. Nah, sekarang pencatatan piutang Bapak seperti apa? Kalau pencatatan piutang Bapak aja masih berantakan, masih hanya sekedar mengingat, terus catatannya juga cuma gitu-gitu doang, tanpa tanpa ngasih tahu jatuh tempo kapan, apa yang dilakukan, ditagih kapan, gimana kita percaya Bapak mau mempermudah kelonggaran pembayaran buat konsumen, ya nggak? Ya dong, ya nggak? Jadi sebenarnya ketika penggunaan kredit itu jelas, pasti teman-teman juga mempersiapkan
tools-nya, mempersiapkan alasan-alasannya supaya tujuan itu tercapai dong, ya nggak? Misalkan memperluas pasar, teman-teman ketika ditanya itu harusnya mempunyai kontrak misalkan, kontrak penjualan, kontrak pengiriman misalkan, terus mempermudah kelonggaran, teman-teman harus pencatatannya piutangnya harus rapi, terus apalagi tadi itu nyetok, teman-teman juga harusnya memiliki gudang yang buat nyetok yang memadai kan gitu ya. Jadi tujuan-tujuan penggunaan kredit itu harus disertai dengan alasan dan disertai dengan action teman-teman ya. Jadi sehingga ketika tujuan itu jelas, karena apa? Kita sebagai materi analis, kadang-kadang kalau kerja besar ya, bukan berarti kerja kecil nggak ditanya enggak. Tapi kalau kerja agak besar sedikit, biasanya pembimbing kita nanya, dia buat apa ngajuin kredit nih? Oh Pak, dia mau ada ini, ada kontrak baru gini. Untuk apa? Dia udah nambah stok Pak nih, foto gudangnya masih banyak kosongnya. Dia mau apa Pak? Dia mau ini Pak, dia mau ngelonggarin pembayaran buat buat apa, konsumen dia biar lebih hubungannya lebih baik. Nah ini catatan piutangnya nih Pak, rapi dia Pak. Nah itu loh teman-teman ya. Jadi sinkron antara apa yang teman-teman ucapkan, karena tujuan penggunaan kredit itu harus jelas, dan kadang-kadang si analisis juga ingin meyakinkan pemimpin dia untuk supaya kredit teman-teman disetujuin itu dengan bukti-bukti yang teman-teman kasihkan ke analis data-data. Jadi data-data itu nggak sekedar cuman wajib sih, wajib kayak identitas, kopi jaminan, tapi alasan teman-teman mengajukan kredit itu juga harus jelas, apalagi kalau nilainya lumayan besar ya, 300, 400, 500, hingga saya buat ini pak itu lebih jelas, sehingga apa, sehingga teman-teman mantri analis juga ketika ngusulin kredit ke pembimbing mereka menjadi lebih smooth ya, nggak banyak pertanyaan, prosesnya lebih cepat ya, nggak kan pengen lah proses 500 juta cair dalam 2 hari misalkan ya, begitu ya teman-teman. Terus satu lagi mengenai jaminan teman-teman ya, ini beberapa teman kita juga nanya nih beberapa jaminan, Pak jaminan tuh boleh nggak sih surat tanah doang tanpa bukan sertifikat gini. Nah yang dimaksud jaminan tambahan ini temanya beda lagi ya, ini mengenai komen yang lain. Yang dimaksud jaminan tambahan itu adalah jaminan yang diakuin perbankan sebagai jaminan yang resmi yang mereka terima. Itu KUR, kalau celah KUR ya. KUR itu 100 juta ke atas kan wajib jaminan tambahan. Itu harus yang bank terima, misalkan apa? Sertifikat hak milik SHM, ya enggak? Sertifikat hak guna bangunan SHGB, ya kan? Yang diikat nanti hak tanggungan. Jadi pengikatan itu yang jelas, misalkan apalagi ke BPKB diikat fidusia misalkan ya. Terus teman-teman kalau punya cash, ya kan? Cash boleh jadi jaminan, uang cash. Boleh, bilet deposito boleh jadi jaminan, cash kolateral namanya. Itu bisa diikat gadai, ya kan? Bisa. Terus kalau kalau nggak salah SHPTU buat ini apa, toko yang diterbitin oleh apa, manajemen pasar tuh, lupa kok gua. Pengelola pasar, SHPTU misalkan. Bisa juga ya. Diikat juga notario nih. Jadi memang bank, kalau teman-teman mengajukan kredit yang mewajibkan jaminan tambahan, tanya banknya, Pak yang diakuin di bank ini apa sih Pak? Jangan jangan sampai teman-teman ngajuin cuma AJB doang ya nggak? AJB doang yang secara legal kan belum bisa diikat hak tanggungan, harus sertifikat dulu kan, seperti itu. Jadi teman-teman nggak salah juga, atau giring gitu kan, jelas nggak bisa kalau untuk jaminan tambahan untuk diikat hak tanggungan, jelas nggak bisa ya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan bank tempat teman-teman mengajukan, Pak jaminan itu apa Pak, tanya ke banknya apa aja sih yang ini, yang pasti sertifikat milik yang umum lah, sertifikat milik hak pengguna bangunan itu aja 2 ya, karena memang itu yang umumnya ada di apa sih, masyarakat. Kalaupun ada jaminan deposito jarang ya, orang punya duit menjaminkan duit itu untuk mengajukan kredit jarang. Tapi emang ada karena memang ada orang-orang yang punya duit nggak semangat kalau nggak duitnya ngutang dari bank, dia nggak, karena nggak apa ya, nggak punya trigger gitu untuk berusaha lebih ya. Itu kredit cash kolateral tuh biasanya kredit 1 hari proses teman-teman ya. Kalau teman-teman punya duit banyak nih 100 juta, teman-teman mengajuin 90 juta boleh ya ke bank, minta cash kolateral, cair tuh 90 juta, 100 jutanya dijaminkan ke bank, diikat gadai dalam bentuk deposito misalkan, bisa. Jadi cairnya 90% doang ya, bunganya murah, cuman sekitar 1-2% dari bunga deposito. Jadi itu deposito teman-teman misalkan 3%, bunganya antara 1-2%an lah, sampai 3 lah, 1-3%, tergantung negosiasi, tergantung maksimal kreditnya. Teman-teman bisa dapat kredit dengan bunga murah di atas deposito, 1-3% di atas deposito. Jadi ya
bunganya kasarannya deposito kan dapat bunga tuh teman-teman tuh. Berarti bunganya cuma 1-3% ya, murah banget. Tapi jaminannya duit. Kalau teman bersedia, silakan ya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Dari mulai tujuan penggunaan kredit sampai jaminan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.